Kan suka ya ada ya, diberikan tugas jadi putri kecantikan. Jadi memperlihatkan wah betapa dia luar biasanya jadi utusan itu. Siapa di sini pernah dalam perjalanan hidup dipilih untuk menjadi utusan melakukan sebuah tugas besar ke suatu daerah? Tadi yang nyanyi tadi, Dorcas, pernah jadi utusan. Misalnya mewakili NTT ya, dari NTT, pergi ke Aceh untuk menyanyikan pujian di sana. Bangga ya kita ya, kalau jadi utusan seperti itu. Ada tugas besar, kepercayaan besar yang diberikan buat kita untuk melakukan tugas itu. Kalau nanti ada berkat besar, kita misalnya diutus menjadi duta besar di suatu negara. Itu luar biasa. Dan ini bukan saja kita diutus untuk menjadi duta besar di suatu negara, bukan. Tapi kita menjadi utusan dari Tuhan sendiri untuk kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Itu tugas kita. Nah, bagaimana kita untuk meresponi tugas itu? Ingatlah bahwa ketika kita menjalani hidup di tengah dunia ini, kita nggak sendirian lagi. Apa yang Yesus janjikan kepada para muridnya bukan hanya ditujukan buat para murid pada masa itu, tetapi buat setiap kita sebagai umatnya ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa pada waktu kita mengalami hidup kita ini dalam kesendirian, ingat kita nggak sendiri loh, ya, nggak sendiri. Di sini banyak yang hadir para lansia. Lansia itu paling sering mengalami kesendirian itu. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita tidak sendiri. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita, termasuk anak-anak kita bisa tinggalkan kita. Pasangan hidup kita bisa meninggalkan kita, tapi satu pribadi tidak tinggalkan kita, Tuhan sendiri. Dia menyertai, mendampingi kita. Sehingga Paulus di dalam suratnya di dalam Galatia pasal 2. Coba kita lihat sama-sama ya. Galatia pasal 2 ini disebutkan apa di dalam nas ini? 19 dan 20 yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita menjalani hidup di dalam Anak Allah yang mengasihi kita. Jadi pada waktu kita merasakan kesendirian itu dalam hidup, ingat ada Tuhan beserta kita. Berarti kita bisa lakukan apa? Kita bisa sampaikan apa yang menjadi beban saya, apa yang menjadi kesedihan saya. Kita bisa sampaikan kepada pendamping kita, betul kan? Cerita kepada dia dalam doa kita. Waktu kita cerita, akan mengalami kedamaian enggak dalam hati kita? Damai. Enak ya kalau misalnya kita punya beban berat, ada orang yang mendampingi kita mau dengar apa yang kita ceritakan, beban kita terasa ringan daripada kita tanggung sendiri kan? Ya. Kita mungkin mau cerita kepada teman kita di sebelah, nggak ada orang di sebelah kita. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, dalam doa kita, Tuhan ada nggak serta kita? Ada senantiasa. Sampaikan itu. Ya. Sampaikan itu, cerita itu kepada Tuhan. Dan waktu kita cerita, wah, merasakan tenang, damai. Daripada kita pendam sendiri, kita simpan sendiri beban itu, stres, depresi. Kalau udah depresi apa yang terjadi? Sakit, terus bisa membuat jiwa kita goncang. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya kemana?
rumah sakit jiwa. Benar kan? Kalau kita pendam terus seperti itu kondisinya, ya. Tapi Tuhan ajar kepada kita, Dia Tuhan, pendamping dalam kesendirian kita. Apapun yang kita sedang gumulkan, sampaikan kepada Dia. Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan kepada-Nya, dan Dia akan memberikan pertolongan, menguatkan kita. Amin. Terima Tuhan. Kita mau mengambil waktu dari selesai. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Tuhan, Engkau mengenal akan setiap pribadi kami sebagai umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Mungkin di antara jemaat yang hadir mengalami kondisi kesendirian itu, merasakan dirinya ditinggalkan dan diabaikan, bahkan mungkin dibuang. Tapi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu bahwa dalam kesendirian kami, Tuhan menjadi pendamping buat hidup kami. Roh Kudus yang telah diberikan berdiam dalam hati kami. Engkaulah sebagai pendamping yang senantiasa setia mendampingi kami dalam segala kondisi dan keadaan yang sangat terjepit sekalipun, ada Engkau beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah ajar kepada kami, ketika kami yang mengalami kesendirian itu, kami tahu ada Tuhan yang mendampingi di sisi kami. Biar kami bisa mengutarakan, menyampaikan dalam doa kami segala beban-beban, segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, untuk kami cerita dalam doa kami, dan Tuhan mendengar apa yang kami sampaikan. Tuhan akan kuatkan dan akan memberikan kami pertolongan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk beberapa jemaat yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah di rumah Tuhan. Biarlah Engkau tolong nyatakan kuasa mujizat-Mu menjamah, sehingga kesembuhan itu dialami dan terjadi. Yang mengalami pergumulan dalam hidup berkeluarga, Engkau Allah sumber kasih itu, yang akan memulihkan, mengikat kembali dengan tali kasih-Mu, sehingga hubungan yang sudah mulai jauh, sudah mulai retak, boleh dipulihkan oleh Engkau. Yang bergumul dalam hidup, usaha dan pekerjaan, ekonomi keluarga, Engkau Allah sumber segala berkat dalam hidup kami. Engkau kiranya juga akan menolong, memberikan jalan keluar, dan berikan kami hikmat untuk kami boleh melihat peluang yang Tuhan bukakan bagi kami, untuk kami boleh mencari berkat Allah melalui pekerjaan yang akan kami lakukan. Kami juga bersyukur untuk hidup kami bergereja di GKI Agape.
Engkau tolong dalam pertumbuhan perkembangan akan gerejamu di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi tempat untuk orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami indahnya persekutuan dalam Tuhan. Ajar kepada kami sebagai umat-Mu, untuk kami juga hidup mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga serahkan untuk beberapa rencana-rencana ke depan yang akan kami lakukan dalam pengembangan gereja ini. Tuhan kiranya juga akan tolong kami juga untuk kepengurusan yang baru yang telah dibentuk dan akan diteguhkan tanggal 26 mendatang. Tuhan kiranya juga akan melengkapi kami sehingga kami menjadi pribadi yang menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan itu. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini dalam segala rencana-rencana, agenda-agenda besar yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Biarlah Engkau juga akan bekerja di dalamnya untuk persiapan Pilpres dan juga Pilkada. Tuhan tolong, dan kami meyakini bahwa Engkau sendiri yang sudah memilih pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Kami juga serahkan Tuhan untuk pelayanan misi penginjilan yang dilakukan secara khusus di Indonesia. Tuhan juga akan memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang diutus, dan juga untuk pemeliharaan hidup mereka, untuk pembiayaan para hamba-hamba-Mu yang diutus itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa siapa yang kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sutotan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian.
panggilan kami bahwa kami Tuhan tidak hidup sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang telah ambil bagian dan persembahan ini, Kau berkati kehidupan mereka. Bila Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat, dan persembahan ini adalah untuk dapat diolah dengan baik Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan menaikkan lagu pengurusan. Kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Sutikno. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yencu Yesus citu te enhui, hu santi te ceai, senling te kangtung, jing iwamen tungcai, jung jing se cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.